Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rina Aurelia Damayati dan teman saya Elsa Surya Agustin dan saya Dinda Nausa Musmawardani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan usaha kafe santai sebagai alternatif tempat nongkrong generasi muda. Lanjutnya. Di sini terdapat latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah berkembang menjadi ruang sosial bagi generasi muda untuk belajar, bekerja, dan bersantai. Terinspirasi dari pengalaman pertemanan yang mungkin berkumpul di kafe, lahir ide membangun usaha kafe yang menggabungkan kopi berkualitas dengan pastry lezat, dirintis pada Januari 2025. Usaha ini mendapat dukungan keluarga, berpengalaman di bidang usaha kecil serta semangat komunitas dan mengusung konsep modern yang hangat, santai, dan kreatif. Kafe ini ditujukan untuk menjadi pilihan utama generasi muda dalam berkumpul dan berkreasi. Selanjutnya terdapat kunci dari kafe ini menjadi kafe terdepan yang menghadirkan pengalaman berkumpul yang nyaman dan menyenangkan dengan menyediakan kopi berkualitas dan pastries yang terbuat dari bahan-bahan lokal yang segar. Terdapat bisnis model kanvas yang dimana pertama customer segment, yang pertama generasi muda pencinta kopi dan pastries, komunitas yang peduli lingkungan, wisatawan lokal. Dan selanjutnya kreativitas, pengadaan bahan lokal, penyajian kopi dan pastries, promosi berkelanjutan dan pelayanan pelanggan. Dan terdapat value proposition. Yang pertama, kopi dan pastries berkualitas dengan bahan lokal, dukungan terhadap berkelanjutan dan ekonomi lokal, tempat berkumpul yang nyaman dan ramah lingkungan. Terdapat juga Pikos yang pertama, barista kopi dan staf terapi, kafe dan peralatan ramah lingkungan kerjasama dengan petani lokal. Dan terdapat juga customer relationship yang dimana terdapat personalisasi pelayanan dan program loyalitas, komunitas yang peduli lingkungan dan produk lokal, dan edukasi berkelanjutan. Yang berikutnya partnership petani dan pengrajin lokal, supplier kemasan ramah lingkungan, komunitas berkelanjutan. Dan struktur pembelian bahan baku lokal, gaji karyawan dan peralatan ramah lingkungan, pemasaran dan biaya sewa tempat. Selanjutnya channel, kafe fisik, media sosial, website, permintaan lokal dan acara komunitas. Dan yang terakhir yaitu penjualan kopi dan pastries. Berikutnya terdapat gambaran produk, yaitu bahan lokal berkualitas, keberlanjutan dan ramah lingkungan, kualitas premium dan harga terjangkau, rasa yang otentik dan unik, pelayanan cepat dan ramah, dan fasilitas pembayaran yang mudah, konsistensi dalam kualitas, atmosfer yang nyaman dan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah tahapan produksi. Yang pertama, pengadaan bahan baku lokal, yang kedua penyimpanan dan penyiapan bahan proses pembuatan kopi dan pastries, pembuatan kopi dan pastries, lalu dilanjutkan penyajian kopi kafe atau dari kue, kemasan, penyajian ke kafe atau pengiriman untuk delivery. Pemasaran, segmen konsumen, generasi muda atau generasi milenial dan Gen Z. Pencinta kopi dan pastries, pelanggan yang peduli lingkungan dan berkelanjutan, wisatawan lokal, target geografis konsumen, wisata Jember, kawasan pendidikan sekitar universitas Jember, daerah wisata alam, daerah wisata pantai atau alam terbuka, kawasan komersial dan akses kawasan pemukiman manusia. Persaingan
usaha dan program saingan usaha. Kami dengan konsep serupa misalnya yang juga penawaran kopi berkualitas tinggi dan makanan ringan seperti pastry, dan juga mereka yang memperhatikan aspek berkelanjutan memiliki pasar lokal, satu kualitas kopi menggunakan metode kopi lokal yang dipilih dengan ini dari petani kopi lokal dan yang menerapkan metode ramah lingkungan, pengembangan pastry sumber dari bahan-bahan lokal yang diproduksi secara berkelanjutan, mengutamakan produksi yang sehat dan alami, berkelanjutan pemasaran ramah lingkungan menggunakan bahan berbeda. Atau cara untuk mengurangi jejak karbon menggunakan bahan lokal, memberdayakan petani dan produksi lokal, serta mendukung ekonomi lokal dengan produk yang menjamin kualitasnya, mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, pengalaman pelanggan. Suasana kafe menyediakan tempat yang nyaman dan instagramable, cocok usaha muda yang mencari kesenangan berbeda atau berkonten dengan dan alami. Internet dapat menikmati kopi dan pastry sambil menunggu layanan bersifat pengalaman yang harusnya dari layanan cepat, dan kualitas harga dan aksesibilitas. Penangkapan harga yang dicari dengan harga dan kafe lokal, tetapi dengan harga berupa bahan-bahan lokal, tulis yang ramah lingkungan, serta pembayaran yang sesuai termasuk pembayaran digital dan opsi pembayaran digital dan strategi pemasaran online, media sosial, website resmi, platform delivery, influencer, dan konten kreator, marketing dan manajemen, offline, brosur dan banner, kerjasama dengan komunitas, event cafe, program royalty, dan referral. Cara penjualan langsung di tempat, online sales, penjualan melalui platform distribusi offline, pemesanan dan reservasi via media sosial dan WhatsApp bisnis, penjualan melalui website resmi, kerjasama dengan komunitas dan event organizer, program membership dan royalty, penjualan melalui event internal cafe. Selanjutnya, strategi menciptakan loyalitas konsumen, memberikan pelayanan prima dengan fokus pada kenyamanan tempat, kecepatan pelayanan, keramahan staf, serta menjaga kualitas rasa makanan dan minuman. 2. Menyediakan program loyalitas berupa sistem poin, di mana konsumen yang sering berkunjung dapat menukarkan poin tersebut dengan diskon, produk gratis, atau merchandise eksklusif Cafe Akarasa. Yang ketiga, mengadakan program referral, di mana pelanggan yang berhasil mengajak teman berkunjung ke kafe akan mendapatkan voucher potongan harga atau minuman gratis. Yang keempat, mengirimkan pesan promosi berkala melalui WhatsApp atau email berisi informasi promo terbaru, event spesial seperti live music, serta penawaran khusus untuk pelanggan setia. Yang kelima, mendorong pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka di media sosial dengan memberikan hadiah menarik untuk foto, review, atau story terbaik yang menggunakan hashtag resmi kafe. Selanjutnya, gambaran resiko usaha. Pertama, persaingan yang ketat. Resikonya kehilangan pelanggan karena mereka memilih kafe lain yang lebih trendy atau lebih murah. Selanjutnya, perubahan tren dan selera generasi muda. Resikonya yaitu kafe bisa dianggap ketinggalan zaman jika tidak cepat beradaptasi dengan tren baru. Yang ketiga, fluktuasi ekonomi dan daya beli konsumen. Resikonya yaitu penurunan jumlah kunjungan dan omset. Selanjutnya, rencana target penjualan. Harga rata-rata per pelanggan 35.000 makanan dan minuman. Target pengunjung 40 orang per hari pada hari awal dan hari operasional 30 hari per bulan. Penutup, kafe ini merupakan kafe yang ditujukan untuk alternatif tempat nongkrong generasi muda, merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan generasi muda akan tempat berkumpul yang nyaman, estetik, dan terjangkau. Sekian dari kelompok kita. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.